Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol tentang pilkada ya. Karena memang lagi musim-musimnya pilkada, saya akan bertanya nih ke Kang Miftah berkaitan tentang pilkada. Pemilihan kepala daerah, baik di tingkat Jawa Barat ataupun di tingkat kabupaten. Ini tentunya saya akan bertanya tentang lebih fokusnya lagi tentang isu kota kosong, politik kota kosong lah katakanlah ya. Saya mau bertanya nih, Kang Miftah, apa itu politik kota kosong yang sekarang lagi ramai-ramainya? Terima kasih. Jadi kota kosong itu adalah salah satu solusi agar pemilihan kepala daerah itu tetap berjalan. Oh iya iya. Itu kan merujuk kepada peraturan KPU nomor 13 tahun 2018. Ada peraturannya ya berarti ya? Ada. Bahwa ketika misalnya di satu daerah tidak tersedia Lawan. stok kepemimpinan, alternatif kepemimpinan yang cukup sebagai kontestan pilkada dan hanya menyisakan calon tunggal, maka disediakan kota kosong agar demokrasi itu tetap berjalan. Jadi masyarakat itu tetap punya pilihan. Kalau dia tidak puas dengan kinerja atau dengan calon yang ada, maka dia akan memilih kota kosong. Itu di situ ada kotak kosongnya ada? Ya, maksudnya nggak ada tertera gambar? Kota kosong itu kan nama calon dan nama yang tidak ada gambarnya. Contoh kosong. nomor satu misalnya siapa gitu, nomor 2-nya tidak ada, kosong ya, kosong aja ya. Kosong. Oke. Kotak tapi kosong, nggak ada gambarnya. Berarti dan masyarakat bisa memilih kota kosong ketika misalnya boleh. Bukan masuk ke kategori dia misalnya apa sebutannya? Golput bukan? Enggak. Oh gitu ya. Enggak. Atau gini, daripada kota kosong udah golput aja misalnya. Itu tentunya kena undang-undang lagi ya, nggak boleh kan ya? Iya, kita kan nggak boleh golput. Jadi ketika kita datang ke TPS, kemudian kita memilih, itu bagian dari partisipasi politik berarti ya. Meskipun memilihnya kota kosong, karena kita tidak setuju misalnya dengan calon yang ada. Gitu. Bisa saja terjadi kan? Iya. Misalnya kasus Pilwakot di Makassar. Iya. Dulu sempat heboh ya, di mana calon wali kota dengan melawan kota kosong. Sempat itu terjadi, sempat terjadi di Makassar dan dimenangkan oleh kota kosong. Kenapa? Karena masyarakat mungkin tidak. Berarti yang jadi bupatinya kota kosong apa gimana? Wali kota. Enggak. Gimana tuh kalau enggak, misalnya yang kepilih kota kosong diulang lagi dengan orang yang sama, dan calon yang kalah itu bisa mencalonkan kembali di pemilihan berikutnya. Oh gitu. Bisa mencalonkan kembali. Tapi otomatis kan kalau misalnya seseorang yang melawan kota kosong kemudian dia kalah oleh kota kosong, akan muncul keberanian calon-calon lain untuk melawan gitu. Oh gitu. Melawan. Yang kalahnya juga bisa nyalon lagi. Ini kan akibat dari misalnya peraturan KPU yang mensyaratkan bahwa untuk maju menjadi calon peserta pilkada itu harus didukung oleh 20% dari situ kursi ya, betul. Di DPRD atau 25% suara yang sah. Nah, ini kan salah satu syarat yang sangat berat. Syarat yang sangat berat. Yang kedua, karena memang tidak adanya orang yang berani ikut berkontestasi karena tingginya biaya pilkada, tingginya biaya untuk mendapatkan dukungan dan lain sebagainya, itu hal yang sudah menjadi rahasia umum ya. Ini kan sehingga melahirkan satu calon tunggal misalnya. Nah, skenario itu kan sekarang banyak isu-isu atau informasi-informasi akan terjadinya kota kosong, melawan kota kosong itu kan sekarang mulai rame ya. Termasuk misalnya di Bogor dan daerah-daerah lain kan juga ada wacana kota kosong misalnya. Gini ya, maksud saya gini. Oke, peraturan ada 20% tadi. Ya. Terus juga misalnya macam-macam hal lah ya.
Tapi saya lihat, saya sendiri, ada kecurigaan bahwa sebetulnya misalnya banyak yang mau mencalonkan, mau mengisi kota kosong tersebut lah ya, katakanlah nggak hanya tunggal, Banyak tapi orang yang punya keinginan untuk menjadi calon, tapi karena tingginya biaya biaya politik, politik, maksudnya tinggi ketidak biaya politik itu harus maksudnya gimana, Pak? ya kan Harus lobby elit? untuk mendapatkan dukungan partai kan bukan persoalan ringan Iya, gitu iya, kan. iya. Untuk kemudian untuk konsolidasi apa namanya dengan masyarakat juga butuh kos politik ya. Jadi Oke. apalagi masyarakat sekarang kan selalu melihat politik itu identik dengan uang. Ya, Jadi oke. berat juga. Ini, Pak, Terpaksa orang kemudian harus menyiapkan uang. oh gitu ya, intinya sih kesepakatan bisa jadi di elit politiknya, Pak, ya? Ya, tapi kan hari ini apa namanya peluang kota kosong itu sudah mulai tertutup dengan adanya peraturan keputusan MK ya. Putusan MK terbaru itu bahwa syarat untuk bisa mencalonkan partai politik untuk bisa mencalonkan tuh kalau suara apa namanya DPT-nya di atas 1 juta itu bisa 6,5 sampai 10%. Itu bisa mencalonkan diri, mencalonkan Pakai pasangan KTP itu, calon. kumpul KTP ya? Itu independen. Independen, oh beda lagi ya? Independen. Ya. Oke. Artinya dengan adanya putusan MK yang terbaru ini, bahwa wacana kota kosong itu bisa saja menjadi mengecil. Mengecil karena apa namanya ada alternatif yang lebih ringan untuk bisa mencalonkan. Oke. Berarti bukan hanya di wali kota, pemilihan wali kota ataupun gubernur, tapi presiden juga bisa ya? Melawan kota kosong. Ketika tidak ada calon lain, berarti melawan kota kosong. Oke, ini bagian dari demokrasi bukan, Pak? Ya, ini kan salah satu apa namanya solusi yang ditawarkan oleh peraturan KPU ketika demokrasi ini harus tetap berjalan misalnya. Jangan sampai gara-gara tidak ada calon lain, gara-gara calonnya tunggal, kemudian tidak terjadi pemilihan, ya, tidak terjadi pilkada itu tidak terjadi. Makanya diberikan solusi kota kosong. Saya teringat dengan kegiatan pemilihan katakanlah ya demokrasi yang ada di kampus itu, Pak, ada istilah aklamasi ya, Pak, ya. Ini konsepnya sama sih Pak? Maksudnya bisa diadopsi dari ormas-ormas tersebut, katakanlah aklamasi lah ya. Kan kalau di kita pemilihan presiden aklamasi susah juga Pak, karena berkaitan dengan orang banyak kan ya. Ya udah di kota kosongkan kan gitu ya. Maksudnya ini seperti aklamasi gak sih Pak sebetulnya? Apa gimana gitu ya? Bukan juga apa gimana? Sebetulnya mah kalau misalnya keputusan itu tidak di tangan rakyat, di tangan para elit, di tangan para pemimpin partai politik, maka itu sudah aklamasi sebetulnya mah. Ketika terjadi kota kosong itu aklamasi, makanya semua partai mendukung satu calon, itu kan aklamasi. Tapi karena demokrasi ini apa yang menentukan adalah rakyat, ya maka tidak bisa seperti itu. Kekuasaan rakyat, demokratis itu ya. Jadi makanya disediakan alternatif dengan melawan kota kosong. Masyarakat yang tidak suka, ya pilih kota kosong. Saya kadang-kadang agak lucu Pak, kalau lawan kota kosong, ya isu kota kosong aja saya suka ketawa gitu Pak. Apalagi dia kalah dengan kota kosong. Ya, karena ini kan karena ada kuatnya suatu dukungan politik terhadap seseorang. Kuatnya mungkin apa namanya ya kuatnya dukungan politik terhadap seseorang karena faktor-faktor tertentu ya. Faktor politik, faktor ekonomi dan lain sebagainya ya. Dukungan parpol gitu ya. Dukungan parpol, dukungan elit di atas kan gitu. Biasanya kan memang tidak terlepas dari campur tangan dari pilkada itu kan ada
biasanya juga terpengaruh oleh isu-isu politik nasional gitu kan. Contoh DKI Jakarta, sekarang kan isunya kota kosong, Kosong. Bogor kabupaten. Tapi hari ini dengan adanya putusan MK ini menjadi tidak kota kosong. Iya Bisa saja jadi kosong. iya. Karena persyaratannya dipermudah gitu kan. Dipermudah dari 20% sampai 25%, sekarang 6,5 sampai 10%. Oke ya, berarti tetap ini bagian dari praktek demokrasi ya. Ya, dengan cara katakanlah ya voting lah Pak ya. Voting seperti itu kan ya. Kira-kira yang milih kota kosong berapa persen, yang memilih apa sih yang nggak kosong itu ada isinya ya berapa persen. Nah, gini Pak, maksud saya. Jadi Bisa nggak mengkampanyekan sebenarnya begini, karena bisa karena faktor pragmatisme, karena faktor satu karena faktor pragmatisme, elit, dua karena faktor apa namanya pesimisme ya. Iya. Kan jadi, gini Pak, pragmatis dan pesimis. Nggak mungkin saya. Jadi ketika misalnya bisa saja kan, misalnya di Bogor muncul wacana akan digiring menjadi satu calon, pasangan calon. Padahal partai banyak dan bisa melahirkan 3 calon, 4 calon misalnya. Dan yang mau mencalonkan kan banyak Pak. Kenapa? Dan yang mau mencalonkan banyak. Iya. Orang promosi dagang di mana-mana. Iya kan itu banner juga banyak. Iya. Karena berarti kan karena para calon itu dianggap relatif tidak punya dukungan finansial yang kuat, iya. Sehingga partai juga langsung finansial ya. Untuk langsung finansial bilang ya. Hah? Kita terlalu jujur kayaknya. Langsung ke finansial. Itu yang paling menjadi beban politik sebenarnya. Iya, karena kembali lagi pemilihnya juga butuh finansial kan gitu ya. Kenapa? Karena memang ya hari ini elit para calon itu terpaksa menyesuaikan dengan keinginan rakyat ya? terpaksa untuk beradaptasi dengan apa namanya rakyat, keinginan masyarakat. Oke. Di masyarakat hari ini kan ya sudah seperti itulah. Susah ya? Gimana lagi, susah. Jadi mengidentifikasi selama belum sejahtera kira-kira politik itu dengan uang. Selama rakyatnya masih susah, kecuali masih butuh uang receh, masih butuh uang baso. Apalagi biasanya menjelang pilkada atau menjelang pemilihan susah uang. Iya. Biasanya ya. Tanda kutip ada apa nggak tahu juga kita. Sudah menjadi rahasia. Adanya kecurigaan doang. Oke. Biar murah katanya Pak. Ada juga. Jadi kemiskinan ada dilestarikan. Ada ya, yang kemudian seorang pemimpin itu menjadi bebannya justru tidak bagaimana fokus memikirkan rakyat. Tapi iya, kembalikan sudah terbebani karena faktor misalnya modal dulu kembali. Ya, modal, mending kalau modal sendiri. Kalau udah modal untungnya lain, berapa? Kalau modal orang lain, bagi-baginya gimana? Harus mempertanggungjawabkan orang-orang yang memberikan modal dan lain sebagainya. Kita nggak memponis ya, tapi analisis kita ya. Oke. Gini, ketika ada calon melawan kota kosong Pak, yang kota kosongnya ini wajib berkampanye Pak. Bagaimana mengkampanyekan kota kosong, kan ketawa Pak. Kalau misalnya di satu saya kampanyenya kota kosong saya. Gimana, kita Pak? tidak suka dengan calon yang ada tunggal misalnya. Bisa saja kita kan kampanye kota kosong, udah jangan dipilih, pilih kota kosong, pilih kota kosong. Ahok bilang gitu Pak. Pilih kota kosong bisa saja. Ketika ada kota kosong yang saya pilih itu, ya kota kosong ya harus. Dan ketika terjadi kota kosong, bisa saja masyarakat kemudian bersama-sama ingin memberikan pelajaran bahwa kehadiran kota kosong akibat dari arogansi arogansi elit misalnya ya, kan ingin menguasai semuanya. Iya, jadi bisa saja kita masyarakat kompak pilih kota kosong, nggak usah pilih calon tunggal misalnya. Biasa aja kan, seperti itu. Saya boleh tanya tuh ya, perihal tentang partai. Boleh. Yang mendukung kota kosong dan yang saya akan kalau ada kota kosong saya akan coblos Ahok contohnya ya. Ahok bilang begini, kalau memang kota kosong katanya saya pilih kota kosong, betul.
Tadi boleh kan ya? Jadi kota kosong itu lahir akibat pragmatisme dan opportunity dari sebagian elit ya, sebagian elit. PKB Pak, saya tanya PKB nih. PKB DKI ya, bukan pusat. Ini contoh kasus saya ambil ya. Bukan Bogor Pak. Di DKI Jakarta. Orang PKB yang ada di DKI Jakarta ya, namanya itu apa Pak? DPW ya? DKI, ya beliau sudah bilang ya, bahkan lihat lah ya di media, katanya sah-sah aja ya. Kalau bicara bagian kota kosong ini ada bagian dari demokrasi ya, tadi betul kan gitu ya. Kata Ahok, iya, tapi saya pilih kota kosong katanya. Kan gitu ya, Ahok bilang begitu. Iya, karena itu kan menutup ruang untuk masyarakat untuk memilih, mengambil alternatif pilihan. Ini sebenarnya tidak bagus. Kalau PKB bukan. Jadi kota kosong itu tidak bagus untuk demokrasi. Kalau PKB bukan, apa sih sebutan menjelaskan memang kalau demokrasi ya? Kalau saya lebih cenderung bahwa kota kosong adalah bagian dari kegagalan demokrasi. Ya, kegagalan demokrasi. Karena ternyata kita tidak bisa menghadirkan calon-calon pemimpin alternatif. Oke. Tidak bisa memberikan ruang kepada calon-calon pemimpin alternatif. Siapa tahu mereka sebetulnya lebih berpotensi untuk memimpin, untuk lebih baik menjadi seorang pemimpin, gitu kan. Berarti ini karena ruangnya tertutup, akhirnya tidak muncul lah. Iya, betul. Dikencet Pak ya? Di antara. Oke. Saya mengkampanyekan kota kosong, tapi lucu ya Pak ya? Bisa jadi Pak. Bisa jadi kita juga termasuk orang yang akan mencoblos kota kosong. Iya, misalnya. Iya. Kalau misalnya hanya ada kota kosong. Karena kan ini tidak bagus juga. Tidak bagus. Menutup ruang Bogor janganlah. Potensi-potensi calon-calon yang punya potensi memimpin di Bogor gitu. Karena faktor tadi pragmatisme dan oportunitas. Peluang Bogor ada nggak seperti itu Pak? Nah, kira-kira peluang Bogor bisa saja terjadi di Bogor, bisa terjadi di mana-mana. Tapi ini tidak bagus gitu kan, jelek lah, gagal ini, demokrasi gagal kalau ada kota kosong. Secara pribadi Bapak bahwa ini melawan kota kosong itu setengah hati Pak ya? Dan melawan kota kosong itu sebenarnya harus malu. Harus malu. Calon melawan kota kosong harus malu. Apalagi kalah ya? Apalagi kalau sampai kalah. Bisa saja kalah. Kalau masyarakatnya semuanya tadi, misalnya ini bagian dari arogansi kekuasaan dan lain sebagainya. Iya. Sehingga hanya menghadirkan kota kosong. Akibat dari pragmatisme elit, oportunitas elit, dan pragmatisme elit hanya menghadirkan kota kosong. Oke. Harus ada keberanian. Misalnya gini, partai-partai politik harus ada keberanian. Jadi minimal buat boneka tuh ya. Jangan Pak takut kalah. Wah, ini mau bakal kalah nih, bakal kalah. Kita berjuang saja dengan idealisme. Ayo, minimal nggak kota kosong maksudnya. Katakanlah ada bonekanya lah. Nggak terlalu kota kosong misalnya boneka. Ya, harusnya kan kayak gitu ya. Boneka, siapa tahu yang jadi boneka nantinya. Ada juga yang terjadi seperti itu, Pak. Sering kan, misalnya di kasus-kasus pilkades misalnya ya. Iya. Calon boneka ternyata terpilih misalnya. Iya. Dan kalau sudah terpilih nggak bisa mundurkan itu, Pak. Ya, artinya bahwa berikanlah masyarakat itu pilihan yang baik gitu. Pilihan terbaik dari yang baik-baik. Berarti kita diambil pilihan baik dari yang kurang baik. Berarti kalau diambil dari benang merahnya, berarti nggak ada namanya satu daerah yang minim apa sebetulnya calon pemimpin, nggak ada ya. Itu cuma alasan doang ya. Iya, karena pasti banyak ya biaya politik. Iya. Tingginya syarat dukungan untuk menjadi calon kepala daerah 20% kursi di DPRD. Waduh. Atau 25% suara sah misalnya. Itu kan berat. Berat sebetulnya itu. Untuk dapat dukungan partai itu kan berat. Ya, berat. Apalagi dengan tingkat pragmatisme masyarakat hari ini dan lain sebagainya ya. Sebetulnya udah aja daripada kota kosong, lebih baik
dikembalikan ke Orde Baru, Pak. Pemilihannya bukan dari rakyat misalnya. Daripada Ditunjuk. Iya ditunjuk. Dipilih sama. Dari iya. Kira-kira kalau dibanding-bandingkan gitu, Pak. Dibandingkan kota kosong lebih punya apa namanya? Martabat. Lebih punya martabat barangkali seperti mulai zaman dulu kan. Iya, zaman. Seperti hari ini camat misalnya ditunjuk sama bupati misalnya. Iya. Ya, bisa lebih terhormat seperti itu. Iya, ditunjuk lah ya. Ya. Daripada misalnya lu jadi bupati menang lawan kota kosong kan. Jadi tetap di mata masyarakat itu nilainya kurang punya nilai lah. Lawan kota kosong, menang lawan kota kosong. Sebetulnya tadi bukan isu ya, tadi ada yang kejadian lawan kota kosong kalah gitu ya. Iya, di Makassar kan pernah terjadi di pemilihan wali kota Makassar itu pernah terjadi kota kosong yang menang. Kenapa? Itu dukungan elit kuat. Ya. Berarti rakyatnya ya tidak setuju ya. Dukungan elit sepakat memilih satu calon tunggal. Berarti itu suara rakyatnya enggak. Tapi rakyatnya kan mereka betul. Tidak setuju dengan apa yang ditawarkan oleh elit. Bapak pribadi kurang setuju ya? Tidak setuju. Bukan kurang, saya tidak setuju dengan kota kosong. Masyarakat harus diberikan pilihan. Jangan dipaksa untuk memilih. Kita real keilmuan ya, bukan bicara kepentingan Pak ya. Oke. Secara demokrasi pandangan bahwa tadi ada undang-undangnya ya Pak ya. Ya benar nggak? Tapi di sisi lain memang tadi secara hati nurani ya melawan kota kosong sesuatu yang menurut saya lucu gitu ya Pak ya. Oke Pak ya. Mudah-mudahan di Bogor nggak ada istilah kota kosong. Ya, benar nggak Pak? Ya, jangan. Yang berseliweran banyak, orang kemana-mana kampanye pada akhirnya. Artinya bahwa kalau di Bogor terjadi kota kosong itu menunjukkan bahwa begitu lemahnya demokrasi para elit kita di Bogor. Iya. Sehingga tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang mampu untuk menghadirkan pilihan. Nantinya berdampaknya bisa jadi kesejahteraan rakyatnya nanti berkurang Pak ya. Karena nggak ada oposisi Pak. Kalau soal kesejahteraan rakyat itu ya tergantung pemimpinnya. Oh gitu. Ya, tergantung pemimpinnya. Tapi kan dengan beban politik yang begitu tinggi, bagaimana seorang pemimpin akan berfokus kepada rakyat? Beban misalnya dukungan segala macam. Tadi saya bilang, kalau modal sendiri, kalau modal orang lain, seorang pemimpin sudah tersandra di situ. Karena tingginya biaya politik. Berarti definisi. Kenapa? Karena memang pemimpin juga sebenarnya para calon itu nggak mau sebenarnya keluar duit banyak, nggak mau sebetulnya. Berarti ini kemunduran demokrasi Pak. Kalau kos politik wajar misalnya. Kemunduran demokrasi berarti. Tapi kalau harus keluar, sebenarnya mereka nggak mau, cuma terpaksa memang situasinya. Berarti kemunduran demokrasi dong Pak. Pengertiannya. Secara nilai lah. Ya, bisa jadi. Karena memang kan masyarakat harus dipaksa. Masyarakat itu dipaksa memilih, tahu nggak? Iya. Misalnya kita memberikan uang kepada masyarakat, kita sebenarnya sedang memaksa masyarakat untuk memilih gitu kan. Iya. Bisa seperti itu kan. Iya. Tapi memang alamnya seperti itu, agak sulit. Susah. Oke, baru 23 menit Pak. Ya, kita mau tanya nih 7 menit lagi nih Pak waktunya ya. Oke, berarti intinya Kang Miftah ini ya nggak setuju dengan istilah demokrasi kota kosong gitu ya. Politik kota kosong lah. Ya, oke ya. Kalau bicara demokrasi ya lebih luas. Ya, kerajaan pun bisa disebut demokrasi Pak ya. Kota kosong itu adalah hegemoni kekuasaan. Jadi kekuasaan itu terpusat, terlihat bahkan pas sebelum ya. Kayaknya sih, ada gak Pak di negara lain sih? Apa di negara kita aja nih? Bisa saja, saya belum dengar ya di negara lain ada kota kosong. Bisa saja terjadi, mungkin ada. Kayak bercanda gitu ya kota kosong ya? Iya. Hiburan. Kayak lawakan saya. Lawakan ya. Kayak lawakan. Ya, kalau ya mudah-mudahan di Bogor nggak ada kota kosong. Nantinya kosong semua Pak, karena di Bogor harus ongkos politiknya mahal. Artinya di Bogor partai-partai itu punya keberanian. Partai punya keberanian untuk menang dan kalah.
untuk menandang kalah. Jadi kan kenapa ada kota kosong? Karena partai tidak berani kalah, hanya berani menang gitu. Jadi kalau saya bikin poros baru misalnya nih ya, wah kita lemah nih. Pertama lemah dari dukungan dana, lemah dari dukungan politik dan lain sebagainya. Itu udah pesimis dahulu. Udah pesimis duluan. Ya, dengan pikiran tadi Bapak yang disampaikan berdasarkan nilai demokrasi tadi ya Pak ya. Berarti apa pesan Bapak untuk mereka ya, untuk para elit-elit politik juga para pemangku kekuasaan jabatan ya. Apa sih yang Bapak sampaikan untuk mereka itu? Jadi begini, kalau menurut saya bahwa partai politik sebagai kepanjangan tangan dari aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat harus punya keberanian. Iya. Harus punya keberanian untuk jangan pecundang ya. Ya, harus punya keberanian untuk memperjuangkan apapun demi kepentingan masyarakat. Jadi jangan pesimis ya. Jangan terburu-buru memberikan sebuah vonis bahwa si A akan menang, si A bakal menang, pasti menang gitu, pasti menang. Karena yang pasti itu kan di dunia ini tidak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti, kecuali mati yang pasti ya. Jadi bisa saja kan, meskipun ini secara dukungan politik, dukungan modal lemah, tapi bisa saja masyarakat kemudian berbondong-bondong memilih itu. Itu karena misalnya figur yang ditawarkan bagus kan gitu. Betul. Punya ada kualitas pilihan yang baik, punya integritas yang baik. Ya, dikenal masyarakat gitu kan, dekat dengan masyarakat. Bisa saja meskipun secara dukungan apa namanya tadi ekonominya lemah, misalnya kan dia dipilih oleh masyarakat kan. Sebenarnya masyarakat tidak melulu uang juga sih sebenarnya. Iya betul. Masyarakat itu bicara uang itu ketika memang apa namanya terjadi ada contoh ya? Bukan. Ada persaingan. Karena memang masyarakat tidak mengenal gitu. Tidak mengenal calon itu. Hanya kenalnya duit doang ya. Iya. Daripada tidak kenal siapa-siapa, ya udah saya pilih uang aja kan gitu. Oke. Mantap. Dan bisa jadi Pak itu karena memang yang lawannya juga pakai uang juga Pak. Ya. Apa-apalah kalau bagi-bagi ke masyarakat mah. Iya sih, secara patokan call-nya Gus Baha ya boleh-boleh aja daripada mereka, apalagi di Arab sana perang lah ya. Kita ini masih mending perangnya perang amplop ya. Masih mending perang amplop. Enak ya, senyum semua ya. Kalau di luar kesana kan udah perangnya perang apa? Perang senjata. Perang senjata, perang. Ini secara agama ya, begitulah ya. Kita masih perang amplop lah. Iya, perang amplop mah banyak orang yang terhibur dengan itu. Meskipun itu juga sebenarnya mah tentu tidak bagus. Iya. Tapi karena situasinya memaksa seperti itu ya dilakukan juga sama para politisi kan gitu. Karena situasinya memaksa seperti itu. Oke Pak, saya mau bertanya nih ya. Tadi bicara kekurangan seperti itu kota kosong ya. Kita kembali nih, kelebihannya kota kosong apa Pak? Ada nggak? Jadi ada nggak? Biasanya kan ada, walaupun hal-hal yang negatif lah ya katakan secara nilai, tapi juga punya kelebihan misalnya. Itu hukum alamnya begitu. Ada nggak kelebihan walaupun sedikit? Contoh kota kosong. Biasanya kota kosong itu kan terjadi karena petahana yang kemudian dia mencalonkan kembali ya dalam pemilihan pilkada itu. Dia dianggap berhasil, dianggap bagus, sehingga orang sudah percuma lah, udah itu aja dilanjutkan kan. Bisa saja seperti itu kan, karena faktor seperti itu. Kalau faktor seperti itu karena dia keberhasilan dalam memimpin daerah, ya, keberhasilan membangun kesejahteraan masyarakat, keberhasilan dalam membangun apa namanya emosional dengan masyarakat dan lain sebagainya. Pak, bisa saja nggak apa-apa, itu bagus, positif itu, positif. Karena misalnya yang lain juga belum tentu lah, mending itu aja lanjutkan kan gitu. Tapi yang penting nggak kalah itu ya. Iya. Yang kalah itu sebenarnya mah orangnya sudah jelek,
karena dia banyak duit bisa saja ya. Sebenarnya orangnya tidak bagus, tidak populer, kemudian kepemimpinannya tidak baik, gitu kan? Karena dia punya duit, ya, sehingga dia menjadi calon tunggal. Sementara masyarakat sebenarnya tidak suka dengan dia, ya mereka memilih kota kosong. Bisa jadi, ya, oke. Pak, gini ya, itu secara eksekutif, Pak. Tadi kan pemilihan eksekutif. Ada peluang nggak ya ketika pemilihan legislatif ini juga kota kosong? Katakanlah satu partai ini satu calon. Bahkan kan kita suka lihat ya Pak ya, bahwa di dalam memang ada unsur perempuan katanya harus ada. Paling misalnya seharusnya yang dibutuhkan 7 karena mewakili dapil tersebut ada 7 orang, maka 7 angka suaranya. Tapi ada juga partai Pak, cuma 2 misalnya. Yang penting ada aja calonnya. Iya. Ya, kalau itu kan artinya dia akan bersaing dengan partai lain. Itu bukan kota kosong. Misalnya di satu partai nih, ada gitu kan ya? Partai-partai misalnya Partai Pereng Burem misalnya ya, di susunan legislatifnya harusnya 9 calonnya cuma 2, cuma 3, karena memang tidak ada orang berminat untuk mencalonkan di partai itu gitu kan. Yang berminat di partai. Atau misalnya ada di satu partai misalnya karena calon di dapil itu terlalu kuat, orang nggak pada berani maju misalnya. Tapi dia kan bisa menciptakan calon boneka. Calon boneka, artinya asal syarat dia yang modalin lah ya. Dia modalin. Iya. Sekoci lah ya. Ya itu mah kan kalau dipileg ya sudah nggak ada. Susah ya. Nggak ada kota kosong pileg itu nggak ada. Takutnya. Kota kosong jadi pilkades gitu kan. Pil RT, iya. Bisa saja pil RT ya, pilihan RT. Biasanya kalau sudah terjadi di sana di atas ya, di bawahnya juga berdampak Pak ya. Iya. Dan ini bukan berarti praktek aklamasi ya tadi ya Pak ya. Bukan ya, kalau aklamasi kan tentunya sepakat satu ruang itu ya Pak ya. Kan gini, kalau sistem pemilihan di sebuah organisasi misalnya aklamasi, itu karena memang peserta pemilihnya terbatas. Ada 100 orang, 200 orang. Dia bisa memilih di situ bersama-sama mufakat. Walaupun diaklamasikan. Ya, tapi kan kalau pemilihan pemimpin melalui voting rakyat, ya nggak bisa aklamasi. Aklamasinya harus dengan voting, gitu. Dengan pemilihan. Kalau di sebuah organisasi, partai politik, itu kan aklamasi. Sekarang kan partai politik selalu menggiring untuk aklamasi kan. Partai apa yang tidak? Semua partai kan memilih aklamasi, ya aklamasi karena tidak ada pemimpin yang dianggap lebih kuat di situ. Dan memang ditutup ruang-ruang untuk yang lain misalnya. Ditutup untuk ruang-ruang yang lain untuk ikut dipilih misalnya di sebuah. Jadi kadang-kadang partai politik sebagai pilar demokrasi ini kadang-kadang juga tidak demokratis gitu. Tidak mengajarkan demokrasi. Nantilah mudah-mudahan setelah sejahtera, biasanya kan negara-negara yang memang negara maju biasanya sudah berpikir bukan perut lagi tetapi lebih mindset Pak. Pembangunan negara, bangsa. Kira-kira begitu ya? Ya, masyarakat semakin maju maka tentu masyarakat tidak akan bisa dibayar dengan uang-uang receh ya. Ya bisa dibayar dengan itu. Mereka akan lebih mengutamakan ya kedekatan, kekenalan, visi misi, visi misi, ya, kemudian integritas, kualitas. Sekarang orang yang tidak punya kualitas, orang yang tidak punya integritas, kalau dia punya isi tas, mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah atau calon legislatif, dia akan menang. Begitu ya? Akan menang. Meskipun tidak punya kualitas, tidak punya integritas, tidak punya popularitas misalnya. Jadi ya. Tapi dia punya isi tas. Dia punya isi tas. Nah, dia akan dipilih oleh masyarakat. Karena masyarakat memilihnya melalui uang. Tidak punya kapasitas. Tidak punya kapasitas. Sekarang itu kan itu. Tasnya doang ya. Isi tas ya. Sekarang kan politik sekarang kan menghadirkan kaum banyak menjadi kapitalisasi politik ya, apa namanya? Untuk mempertahankan politik kapitalis. Politik kapitalis itu artinya bahwa yang hadir menjadi yang dipilih oleh masyarakat itu orang-orang yang punya duit.
Dalam punya duit itu biasanya mereka bukan aktivis yang berangkat dari nol, yang punya pengalaman. Malah aktivis juga berpikir 2 kali Pak ya sekarang ya? Iya. Iya, karena dukungan. Malah yang maaf katakanlah ya, dia nggak tahu demokrasi, dia nggak tahu negara, dia nggak tahu ngurus negara, sekedar apa ya? Iya, ini kan politik dagang, untung rugi. Tidak ada karakter untuk menjadi pemimpin yang mempelopori pembangunan di masyarakat. Ya. Inisiatif untuk mensejahterakan masyarakat, gitu kan. Ide-ide untuk mensejahterakan masyarakat itu lemah di situ, karena yang dipikirkan itu bisnis mana yang menguntungkan. Walaupun sekarang memang banyak ya Pak ya, yang popularitasnya tinggi, pada akhirnya misalnya terpilih, terus juga di apa sih sebutannya, juga dia cerdas juga, pintar juga ya, banyak juga ya, contohnya artis begitu ya, punya kapasitas itu ya Pak ya. Sebenarnya mah tidak apa namanya, tidak tersekat oleh profesi juga ya. Profesi apapun ketika dia punya kapasitas, punya kualitas, waduh, ya bisa saja menjadi pemimpin yang baik. Yang bahkan buktinya terpilih kembali. Dan memang apa sebutannya, pembangunan juga bagus Pak. Oke, terima kasih karena waktu yang kita batasi ya waktunya. Intinya ada kata penutup Bapak ya, buat Bapak ya, terakhir ya. Terakhir, saya sih berpesan pada siapapun yang mendengarkan ya, apa namanya, apa yang kita obrolkan, bahwa kepemimpinan itu bukan hanya akan dipertanggungjawabkan di depan sidang pertanggungjawaban, sidang pertanggungjawaban atau semacam LPJ dan lain sebagainya. Iya. Tapi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau ada rakyat yang kelaparan, itu yang bertanggung jawab itu pemimpin. Bupati yang paling bertanggung jawab itu. Camat, lurah, RT itu bertanggung jawab. Kalau ada masyarakat yang kelaparan, tidak makan, orang kesusahan dan lain sebagainya, mereka punya tanggung jawab moral yang tinggi, dan itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke, mantap. Terima kasih Kang Miftah. Ya, mudah-mudahan ini tentunya bermanfaat ya buat kita semua, bahwa tadi ya, politik kotak kosong, katakanlah politik ya, kotak kosong ini adalah lebih apa, banyak negatifnya Pak ya. Ya, oke. Udah tuntas, mudah-mudahan bermanfaat dan para elit-elit politik mendengarkan, menimbang kembali ya, mengerem. Dan yang apa, yang membentuk undang-undang juga merevisi kembali ya Pak ya, masalah itu ya. Agak lucu Pak, saya juga baru tahu-taunya kemarin kotak kosong seperti apa sih. Mending yang dilawannya apa gitu Pak ya, walaupun bukan orang, katakan. Lawan monyet sekalian. Saya nggak berani kata ini tuh Pak. Yang menang monyet ntar. Oke, terima kasih ya. Allahumma fiqh ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.